Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang kelas 279B akan melaksanakan praktek supervisi dan coaching. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin dari SDN Kalibotolor 04. Kemudian rekan saya Mami Puji Astuti dari SDN Negeri Rojopolo 7. Kemudian rekan saya Yuningsih Kristiningrum dari SDN Kalibotolor 5. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Ibu akan melakukan proses coaching ya? Ya, betul. Ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu nih, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee yang akan saya amati dan yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan nilai alur tirtah atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, Ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih, mungkin sedikit ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh, monggo. Ya. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yaitu tentang kompetensi coaching, antara lain yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya. Pertanyaan yang nomor 3, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini, Bu? Kunci saya ini nantinya bisa menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Demikian dulu ya, Bu ya, pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mami, selamat siang. Terima kasih ya, Bu Mami sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, saya kabarnya juga baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Saya juga baik. Di sini kita akan mengobrol biasa dan santai saja, Bu. Tidak lama kok, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa nih yang kira-kira ingin Bu Mami sampaikan, Bu Mami obrolkan, keluarkan unek-unek. Bisa masalah pribadi, masalah tentang pekerjaan di sekolah, Bu. Monggo, Bu, tidak usah malu dan ragu karena kita sama-sama punya masalah. Iya, begini loh, Bu. Gimana? Di sekolah itu saya punya permasalahan. Permasalahan ini yaitu tentang guru mapel yang ada di kelas 1. Karena saya sendiri kan guru kelas 1 ya, Bu. Wali kelas, ya, nggih. wali kelas.
Nah, di kelas 1 itu kan ada 2 guru mapel ya Bu, Iya, PJOK sama PAI seperti itu. Iya. Nah, selama ini Bu, yang saya lihat guru mapel PAI itu tidak sesuai dengan tupoksinya Bu, seperti itu di dalam pembelajaran agama. Oh, baik. Jadi kita mau mengobrolkan tentang guru agama yang mengajar tidak sesuai dengan topoksinya, betul nggih? Itu nggih. Iya Bu, seperti itu. Karena gimana ya, saya juga tidak enak kalau murid saya pada waktu pembelajaran agama itu diajak jalan-jalan, kalau tidak disuruh menggambar. Nah, di sini kan pasti ada wali murid Bu yang melihat. Iya, iya, betul. Kita hanya punya durasi yang pendek nih Bu. Ibu mau dapat apa dari percakapan ini? Iya, yang saya inginkan itu guru agama ini itu bisa menjalankan sesuai tugasnya, yaitu guru PAI, apa yang nanti diajarkan di dalam kelas sesuai dengan agama yang diampu atau pengetahuan yang diampunya, seperti itu Bu. Nggih, nggih. Kalau menurut Bu Mami, tingkat apa ya, ketidaksesuaiannya guru agama ini sesuai tupoksinya itu di level berapa Bu? Saya melihat ya Bu, selama dalam di belakang akhir-akhir tahun ini memang untuk cara mengajarnya pun sangat tidak sesuai. Jadi saya hanya bisa ngasih level 4 saja Bu. Level 4. Kenapa begitu Bu Mami? Maksudnya dia itu mengajar dengan bagaimana? Nah, Sampai Bu Mami itu memberi level 4 ya, dari 1 sampai 10. ya. Soalnya begini ya Bu, kenapa saya mengasihkan guru agama ini di level 4? Karena yang saya tahu sendiri Bu, dia di dalam mengajar pelajaran agama, Nggih. apalagi anak kelas 1, cuma diajak jalan-jalan seperti itu. Kalau enggak menyanyi seperti itu. Setelah itu menggambar. Jadi anak-anak kalau di dalam kelas ya cuma menyanyi. Iya, iya. Setelah itu di meja saya pun itu pasti ada buku gambar yang nantinya itu anak-anak, Bu, belum dinilai, seperti itu loh. Tadi yang nyuruh gambar siapa? Guru agama, seperti itu Bu. Apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai apa ya, agar guru agama tadi mengajar sesuai dengan tupoksinya Bu Mami? Saya ingin mengajak guru agama itu Bu, saya ajak ngobrol dengan hati ke hati, empat mata. Kenapa cara mengajarnya kok seperti itu? Karena apa? Anak kelas 1 itu kan masih ingin tahunya itu kan masih banyak. Nah, seperti itu. Dan di situ saya ingin guru agama ini menjalankan pembelajarannya itu sesuai apa yang guru agama ini terima, seperti itu. Kalau agama ya mengajar agama, Iya, gitu seperti Ibu Mami. itu. Ya. Kalau agama ya sudah yang diajarkan itu ya tentang agama. Iya. Jadi tidak oke menyanyi tidak masalah. Cuman ya mungkin tentang agama tadi mungkin Bu Iya, Mami. seperti itu. Tapi kalau menggambar, diajak jalan-jalan itu kan juga tidak kemana ya Bu, tidak enak juga. Iya, dengan wali murid kalau tiap pembelajaran seperti itu. Oke. Terus kemudian kapan nih kira-kira Bu Mami akan melaksanakan rencana Bu Mami tersebut? Ya, ini Bu, saya rencananya ya lebih cepat itu kan lebih baik gitu. Selama ini masih awal pembelajaran seperti itu. Iya. Yang saya takutkan itu kejadian yang kemarin-kemarin nanti terulang lagi di waktu awal tahun pembelajaran seperti itu. Iya, jadi ini mumpung ajaran baru, Bu Mami mau segera melaksanakan percakapan itu dari hati ke hati, gitu ya. Iya. Baiklah, kita sudah
ada di ujung sesi nih Bu. Oke. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan Bu untuk sesi hari ini nggih, saya sudah menemukan solusi yang saya dapatkan, yaitu berbicara dari hati ke hati biar guru agama ini lebih baik dari yang kemarin untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak, dan nantinya juga kita sama-sama belajar dan sama-sama untuk mengembangkan dari apa yang kita ampu sendiri-sendiri seperti itu. Baik Bu, kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi ya Bu. Saya akan menanyakan kabar bagaimana tentang cerita Ibu hasil eksekusi dengan rencana yang sudah Ibu paparkan tadi. Oke, terima kasih banyak ya Bu kehadirannya, dan sampai jumpa minggu depan. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan apa permasalahan saya, dan di sini juga saya bisa tahu apa yang nanti saya laksanakan ke depannya. Sami-sami Bu Mami, kita sama-sama belajar. Terima kasih sekali lagi nggih. Sami-sami. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Rini sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Mami. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu Rini, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu Rini. Ya, monggo. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu yang pertama yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab rencana aksi, sehingga dengan alur tersebut Kuci dapat mengungkapkan masalah dia dan menemukan solusinya sendiri, Bu. Ya Bu, baik. Sebagai observer, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan coaching antara Bu Rini dan Bu Mami. Tadi sudah berjalan sangat baik. Bu Rini menggunakan alur tirta secara berurutan dengan baik dan juga membangkitkan suasana senyaman mungkin bagi Bu Mami. Ibu Rini juga sudah mampu menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Mami, sampai-sampai Bu Mami mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang tengah dihadapi. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching yaitu dengan penuh pemahaman lagi dan terus membangkitkan suasana nyaman, aman bagi Kuci selama percakapan, gitu Ibu. Begitu ya Bu ya. Oke. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi melakukan proses coaching. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Saya tutup observasi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu akan melakukan proses coaching ya. Ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu berdua. Nah, nanti pada saat melakukan proses coaching dan coach akan melakukan proses coaching dengan alur tirta. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Itu ya.
Mungkin sebelum melakukan proses observasi, mungkin sedikit ada yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan dalam kucing hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kucing kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi coaching, yaitu ya yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pernyataan yang berbobot pada coach. Oh, jadi ada 3, B. Menurut Dina kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses kucing kali ini, Bu? Kucing saya ini nantinya bisa menemukan solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Ibu, demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap kucingnya. Terima kasih buat kesempatannya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Hai Ibu, selamat siang. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah. Begini Bu, saya juga baik. Di sini kita mau ngobrol biasa dan santai aja nih Bu. Nggak lama kok, sekitar 10-15 menitan. Apa nih kira-kira yang mau Ibu sampaikan sekarang? Boleh unek-uneknya Ibu mengenai masalah pribadi maupun masalah pendidikan, dan bahkan masalah lainnya yang mungkin menurut Ibu lebih ringan. Monggo Bu, nggak usah malu ataupun ragu dengan saya. Kita kan juga sama-sama punya masalah. Iya, Bu, begini ya. Saya itu ingin curhat tentang permasalahan yang ada di lembaga saya. Saat ini kan sudah banyak ya pembelajaran itu yang bervariatif, juga memakai media dan modul ajar yang bervariatif. Tapi di tempat saya itu banyak yang guru senior yang masih memakai metode ceramah, dan ceramah lagi. Itu kan membuat murid kurang bersemangat seperti itu, Bu. Baik, jadi mau ngomongin tentang pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul, Bu, tentang pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif. Kita sekarang hanya punya durasi yang pendek nih. Ibu mau dapat apa dari percakapan kita? Tentunya saya ingin mendapatkan tentang adanya perubahan terutama dalam penyampaian pembelajaran, Bu. Oke, kalau menurut Ibu pengen adanya perubahan ya Bu. Kira-kira nih apa yang ingin Ibu lihat atau yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu ingin adanya perubahan dalam
metode dan model pengajaran, baik itu media pengajaran yang lebih variatif seperti menggunakan media aplikasi, dan juga pada saat ini kan banyak ya Bu ya, kita bisa menggunakan media-media yang menyenangkan untuk peserta didik seperti itu Bu. Jadi, menurut Ibu, kalau pengajaran itu menggunakan metode model media yang bervariasi, itu di level 10. Menurut Ibu, permasalahan di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Kalau menurut saya masih ada di level 5 Bu, karena kan banyak guru senior itu yang masih menggunakan metode ceramah Bu, seperti itu. Baik, berarti masih di level 5 ya. Dari keinginan Ibu, mau ditingkatkan sampai ke level berapa nih? Kalau menurut saya pribadi ya, karena masih banyak guru senior, bisa ditingkatkan ke level 7, itu sudah bagus Bu, seperti itu. Oke. Apa yang Ibu harus lakukan? Saya sebenarnya memikirkan itu apa yang harus saya lakukan, itu saya ingin mengadakan seperti apa semacam workshop atau mentoring seperti itu Bu. Jadi, Ibu akan melaksanakan mentoring dan pendampingan individu. Nah, kira-kira ada ndak strategi yang Ibu terapkan sehingga teman-teman Ibu itu nyaman dengan penyampaian? Mungkin saya harus konsultasi pada kepala sekolah atau bagian kurikulum, atau saya juga face to face untuk membahas tentang apa pembelajaran yang bervariatif seperti itu Bu. Jadi, apa yang ingin Ibu lakukan? Saya berencana akan melaksanakan seperti pelatihan atau mentoring terhadap teman sejawat Bu. Oke. Kira-kira menurut Ibu? Ya sepertinya mentoring saja mungkin ya Bu, ya kan itu lebih efektif seperti itu Bu. Oh, jadi mentoring ya Bu. Ya, Untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan support itu dari siapa? saya itu kemungkinan akan mengajak teman sejawat yang menguasai ilmu teknologi, seperti guru-guru yang masih junior yang lebih muda dari saya tuh, mereka menguasai ilmu teknologi itu kan lebih bagus, jadi saya akan mengajak mereka. Oke, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ahli di dalam bidang teknologi dan juga memahami berbagai media pembelajaran. Kapan pastinya untuk melakukan itu? Saya akan melakukan itu segera Bu, untuk pelaksanaan kegiatan mentoring kepada rekan sejawat. Baiklah, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Dari percakapan ini, saya mendapatkan adanya perubahan dari kegiatan yang saya lakukan, yaitu kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan teman yang paham tentang ilmu teknologi di media pembelajaran yang lebih bervariatif. Siap Bu. Kalau begitu, kita akan ketemu minggu depan. Nah, karena saya juga ingin mendengarkan cerita dari Ibu atas hasil dari eksekusi rencana yang mana Ibu akan melaksanakan kegiatan mentoring kepada guru-guru di sekolah seperti yang sudah Ibu paparkan tadi. Oke? Terima kasih banyak ya Bu atas kehadirannya, dan sampai jumpa
minggu depan. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ibu sudah melaksanakan kucing terhadap Bu Yuning. Ya, Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Rencana aksi sehingga dengan alur tersebut, coach dapat mengungkapkan masalah dan menemukan solusinya sendiri. Oke Bu Mami, sebagai observer saya ingin menyampaikan hasil pengamatan kucing antara Bu Mami dan Bu Yuning tadi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ibu menggunakan alur tirta secara berurutan dengan baik dan membangkitkan suasana kucing dengan nyaman dan menyenangkan. Begitu juga buat Ibu Yuning ya, Ibu sudah mampu Bu Mami sudah mampu menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Yuning. Sampai Bu Yuning menemukan solusinya sendiri dan permasalahan yang tengah dihadapi. Baik Bu, pertanyaan yang kedua atau yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan kucing yang baru saja Ibu lakukan? Iya, kompetensi yaitu dapat lebih baik lagi Bu untuk melakukan proses coaching dengan penuh pemahaman lagi dan terus membangkitkan suasana nyaman dan aman bagi coaching selama percakapan. Nah, begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan kucing dan semoga pembicaraan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan proses kucing ya? Iya. Ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh ya Bu? Iya boleh. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coaching yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Iya. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi nih, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Pada hari ini saya akan mengembangkan kompetensi pada coaching ini yaitu tentang kehadiran penuh.
Yang kedua, mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada Puji. Oke, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini, Bu? Coach saya ini nantinya bisa menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Demikian dulu ya praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih, Bu, buat kesempatannya hari ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Yuni. Selamat siang. siang. Bagaimana kabar hari ini, Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Kabar jenengan sendiri gimana ini? Alhamdulillah sehat juga. Bu Rini, pada hari ini apa ada yang mau dibahas? Baik itu masalah pribadi, sekolahan, atau yang lainnya, monggo ndak usah sungkan pada saya. Bu Yuni, begini sebenarnya ada unek-unek yang selama ini saya pendam sendiri gitu Bu. Saya mau ngomong ke siapa gitu, Iya. mau ketemu Bu Yuning, saya akan menyampaikan apa ya, unek-unek saya di Iya. sekolah. Begini Bu, waktu kemarin asesmen sumatif akhir sekolah kan kita diminta untuk membuat soal sendiri. Jadi guru-guru itu membuat soal sendiri, bukan dari kita kan biasanya sudah terima jadi begitu kan. Iya, Bu Yuning. Lah iya. ini guru-guru yang tidak biasanya menulis soal diharuskan menulis soal sendiri begitu, sehingga banyak saya temui soal-soal yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal yang benar, Bu Yuning. Jadi Bu Rini itu mau membicarakan tentang pembuatan soal seperti itu. Nggih, Bu, betul. Karena saya itu merasa tidak enak Bu, karena biasanya kan soal itu setelah dikoreksi akan dikembalikan ke anak-anak untuk ditandatangani oleh wali murid hasilnya itu. Ya kalau wali muridnya itu bukan dari pendidikan mungkin mereka tidak paham, cuman kalau dari dunia pendidikan kan lihat soal seperti itu kan kita merasa malu gitu Bu. Betul. Kalau menurut Ibu, bagaimana itu kaidah penulisan yang baik itu, Bu? Karena saya termasuk di tim penulis soal, pernah di kabupaten juga atau di kecamatan itu. Kalau soal yang kurikulum merdeka ini ada soal pilihan ganda kompleks, ada isian, ada menjodohkan, juga ada uraian Bu. Nah masing-masing soal itu punya aturan sendiri-sendiri, tidak bisa kan disamakan antara uraian dengan isian gitu Bu. Oh, menurut Bu Rini, soal yang dibuat temannya Bu Rini itu ada di level tingkat yang keberapa, Bu? Kalau menurut saya nih ya mungkin untuk kelas yang lain 6, 5 itu Bu. Tapi kalau agama ini sangat parah sekali Bu Yuni. Saya kira nilainya di level 4 gitu. Kenapa Bu Rini sampai menilai di titik di level 4 seperti itu, Bu Rini? Iya, karena teman saya ini membuat soal semuanya itu tidak ada pilihan ganda dan lain-lain, cuman isian, cuman kalimat tanyanya itu ada bagaimana, ada apa, ada jelaskan gitu. Seharusnya kalimat-kalimat tersebut itu kan ada di uraian Bu Yuni. Kalau di isian itu kan jawabannya harus ada paling tidak satu kalimat, satu kata, Iya, betul. bukan berupa kata tanya. Iya. Gitu. Apa yang ingin Ibu Rini lakukan untuk menyamakan persepsi seperti itu, Bu? Iya, sebenarnya saya itu
kepingin mengadakan pelatihan untuk teman-teman saya di sekolah gitu Bu Yuning. Jadi agar mereka sepemahaman gitu, bukannya saya itu sok tahu atau bagaimana nggih, cuman biar kita itu tidak malu kalau soal kita tuh dilihat oleh wali murid gitu. Rencananya kapan nih Bu Rini akan melakukan pembinaan itu? Insya Allah kalau memang ini mumpung pelajaran masih belum full, insya Allah minggu depan saya akan mengadakan pelatihan itu bersama dengan teman saya juga, satu lagi yang ikut dalam pelatihan tim penulis soal. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi begitu Bu Yuning, berdua mungkin untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman di sekolah. Ya, baiklah Bu Rini, ini kita sudah di akhir percakapan yaitu ujung sesi. Apa yang Ibu Rini dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan kita ini alhamdulillah saya sudah menemukan pencerahan Bu Yuning atas permasalahan yang saya alami. Ya mudah-mudahan kedepannya kami di sekolah ini bisa membuat soal yang lebih baik, yang lebih benar sesuai dengan kaidah penulisan soal. Siap Bu Rini. Kalau begitu kita akan bertemu lagi minggu depan dan saya akan mendengarkan cerita Bu Rini, hasil dari pembinaan yang Bu Rini lakukan, apa itu berhasil, apa tidak ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuning atas pencerahannya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini dan hasilnya bisa lebih baik. Ya, sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi saya perhatikan Ibu sudah melaksanakan coaching terhadap Bu Rini. Iya Bu. Nah, sebelum saya tutup ya Bu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca Bu Yuning observasi dengan Bu Rini. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab rencana aksi. Sehingga dengan alur tersebut, coach dapat mengungkapkan masalah dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu Yuning, sebagai observer, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan coaching antara Bu Yuning dan Bu Rini tadi, yaitu sudah berjalan dengan baik. Ibu juga menggunakan alur tirta secara berurutan dengan baik dan membangkitkan suasana senyaman mungkin dengan Bu Rini. Ibu juga sudah mampu menggali permasalahan yang dialami Bu Rini sampai Bu Rini menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang tengah dihadapi Bu Rini. Baik Bu, pertanyaan kedua yaitu pertanyaan yang terakhir. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya melakukan proses coaching dengan penuh pemahaman lagi dan membangkitkan suasana yang nyaman dan aman bagi coach selama percakapan Bu. Begitu ya Bu? Iya. Oke, semoga kedepannya kita semua dapat lebih baik lagi
melakukan proses kucing. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup sampai di sini ya Bu. Ya, Bu. Wassalamualaikum